Andrew Tate, nama yang selalu identik dengan kemewahan, cerutu mahal, mobil super cepat, dan tentu saja klaim tak henti-hentinya bahwa dia adalah alpha male terhebat di muka bumi. Sebagai seorang alpha, atau setidaknya seseorang yang melabeli dirinya demikian, ekspektasi kita sederhana. Jika dia menang, dia akan sombong. Tapi jika dia kalah, dia akan menerima pukulan itu dengan dagu tegak, mengakui kekuraman, dan bangkit lagi. Itulah definisi kejantanan yang sering dia koar-koarkan, bukan? Tapi ternyata, realita berkata lain. Karena Andrew Tate tampaknya tidak memiliki dagu yang kuat, baik secara harfiah maupun kiasan, dia terpaksa melakukan hal lain. Dia memproduksi alasan. Bukan satu, bukan dua, tapi gudang alasan. Sang bottom G ini ternyata baru saja menasbihkan dirinya sebagai penipu terbesar dalam sejarah olahraga tarung dan langsung merebut gelar juara dunia dalam kategori membuat alasan paling menyedihkan. Masih ingat Logan Paul? Dulu dia adalah raja alasan. Setelah kalah dari KSI, dia bilang dia bersin 3 kali sebelum pertandingan. Kita pikir itu sudah puncak komedi. Tapi Andrew Tate adalah seorang visioner. Dia tidak puas dengan alasan pendek 6 detik ala Vine. Dia adalah master dari budaya Yapfest, bicara panjang lebar tanpa isi. Jadi, sebagai maestro format panjang, dia merilis video klarifikasi berdurasi 1 jam penuh. Bayangkan, 1 jam hanya untuk menjelaskan kenapa dia dipukuli oleh seorang YouTuber. Video itu dibumbui dengan tweet-tweet panik di mana dia mengaku melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Contohnya, dia sempat nge-tweet kalau dia sengaja kalah karena bertaruh uang pada dirinya sendiri. Sebuah strategi jenius, sampai dia sadar bahwa itu ilegal dan dia bisa ditangkap polisi karenanya. Tweet itu langsung dihapus lebih cepat daripada pukulan jabnya di ring. Namun, tweet hanyalah pemanis. Menu utamanya adalah sebuah live stream di mana dia duduk memakai kacamata hitam besar yang menutupi setengah wajahnya. Kenapa? Tentu saja untuk menyembunyikan lebam-lebam indah hasil karya seorang YouTuber yang memakai sarung tinju warna pink. Tate memulai dongengnya dengan narasi klasik. Jangan takut pada opini publik, lakukan apa yang kalian mau. Terdengar bijakan, tapi ironisnya, justru karena ketakutan setengah mati pada opini publiklah, dia memilih lawan paling lemah yang tersedia di muka bumi. Dia bilang, hidup saya berakhir pada tanggal 20 Desember. Lalu dia melanjutkan dengan monolog aneh bahwa dia sebenarnya tidak perlu bertarung. Katanya, saya bisa saja bilang tidak, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya cuma mau makan enak dan nyetir mobil. Mari kita terjemahkan bahasa Yapfest ini ke dalam bahasa manusia normal. Artinya begini, keuangan Tate bersaudara sedang sangat buruk. Begitu buruknya sampai mereka rela mempertaruhkan reputasi orang tangguh mereka dan masuk ke ring demi bayaran. Alasan kenapa orang kaya raya beneran tidak mengambil resiko seperti ini adalah karena mereka takut ditertawakan. Tate mengambil resiko ini dan tebak apa? Dia ditertawakan satu dunia. Sebenarnya Chase Demore bukanlah satu-satunya pilihan. Tate bisa saja melawan Darren Till, mantan petarung profesional UFC. Tapi masalahnya, Darren Till bisa memukul sungguhan. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi jika satu pukulan Darren Till melanda di kepala Andrew yang bentuknya unik itu? Kepala itu mungkin akan meluncur langsung ke orbit planet Nibiru. Jadi didorong oleh rasa takut akan penghinaan publik yang fatal, dia memilih Chase, lawan paling lemah. Kemudian Andrew mencoba mempertegas poinnya lagi. Kalau kamu khawatir dengan pendapat orang tentangmu, mereka memilikimu. Diterjemahkan dari bahasa seorang pembohong patologis dan manipulator gagal, ini artinya Tate sangat-sangat bergantung pada pendapat orang lain. Karena itulah dia hidup terisolasi dari dunia nyata, menciptakan gelembung di mana dia adalah rajanya. Dan saat pertama kali dia memutuskan untuk berinteraksi dengan realita dalam bentuk tinju, dia dipukul begitu keras sampai dia harus duduk di depan pohon Natal sambil bikin alasan.
bukti paling nyata bahwa dia peduli pada opini publik, dia diam-diam menghapus tulisan World Champion dari bio media sosialnya. Jadi ya, ternyata masih ada sisa-sisa rasa malu di dalam diri pria ini. Sekarang, mari kita masuk ke daging utamanya, analisis pertarungan. Tate mengklaim dia memenangkan ronde pertama dan kedua. Apakah benar? Mari kita bedah faktanya, karena rekaman video tidak bisa berbohong seperti mulut Tate. Dari detik pertama, kita disuguhi kuda-kuda aneh yang mungkin dia anggap sebagai kuda-kuda alfa. Tate mencoba melakukan feint, lalu melepaskan jab, meleset. Dia sadar memukul kepala lawan itu susah, jadi dia coba pukul badan, meleset lagi. Tate mencoba mengambil alih pertarungan dengan taktik blitzkrieg favoritnya, menyerbu ke depan. Tapi dia memukul angin. Benar-benar setiap pukulannya meleset. Kelihatannya dia tidak sedang mencoba memukul Chase, tapi sedang mencoba mengusir lebah imajiner yang mengerumuni wajah Chase. Dan dia berhasil, karena seperti yang kita lihat, tidak ada lebah di sana. Tidak menyerah, Andrew mencoba mengejutkan Chase dengan jab yang diarahkan ke dada Chase. Ya, entah kenapa Andrew punya obsesi aneh dengan bagian dada atau puting lawannya. Dia melangkah lebar, memukul ke arah dada, tapi Chase dengan santai merentangkan tangan dan menghentikan semua momentum Andrew. Lalu kita lihat teknik andalan Tate, feint left hook yang seharusnya memancing lawan. Tapi Chase Demore, ingat, ini seorang YouTuber, bukan petinju pro, cuma mundur selangkah. Tate memukul udara kosong. Serangan pertama dari Chase datang, meleset juga. Ini seperti tontonan komedi. Tate mencoba lagi kombinasi tipuan, dan kali ini, saat dia asyik memukul angin, dia lupa satu hal, pertahanan. Chase Demore melepaskan hook besar yang mendarat telak di kepala botak itu. Reaksi Tate, antara dia mulai melakukan tarian rakyat Rumania yang biasa ada di pesta pernikahan, atau dia memang rock atau goyah karena pukulan itu. Seringkali pemula yang panik akan mulai melepaskan pukulan overhead sambil menunduk. Itulah yang dilakukan sang legenda Tate, meleset lagi. Chase melepaskan hook lagi ke kepala botak itu. Tate sebagai alpha male sejati mencoba memukul ke arah kemaluan, tapi Chase nyaris tidak merasakannya. Satu hal yang sangat lucu adalah betapa seringnya Tate mencoba memukul badan tapi malah terkena pukulan di kepala. Kreativitas Tate untuk gagal memang luar biasa. Dia mencoba straight ke badan, meleset, kena pukul. Dia mencoba feint lagi, meleset, kena pukul. Dan mari bicara soal clinch atau pelukan. Tate mencoba bertarung kotor dengan menggunakan clinch untuk mengikat tangan Chase. Tapi karena dia Andrew Tate, pukulannya cuma meluncur licin tanpa dampak. Chase maju dan Tate langsung buru-buru memeluk. Lebih tepatnya dia menyembunyikan kepala botaknya di ketiak Chase Demore. Tate jelas bergerak lebih banyak di ronde pertama, tapi banyak bukan berarti bagus. Demore cuma melepaskan beberapa pukulan, tapi hampir semuanya mendarat dengan dampak nyata. Tate cuma melambai-lambaikan tangan di udara, menciptakan ilusi seolah-olah dia pernah mendengar tentang olahraga tinju. Masuk ronde kedua, ceritanya sama. Tidak perlu detail berlebihan di sini. Intinya, Tate makin sering kena pukul di kepala. Dia mulai dengan jab badan, meleset, makan straight. Coba kombinasi, cuma kena sarung tangan. Saat Chase mendekat, kepala Tate menyambut pukulan itu sampai-sampai punggungnya terbanting ke lantai. Jadi klaim bahwa saya menang ronde 1 dan 2 tapi capek adalah kebohongan total. Andrew Tate tidak memenangkan 1 detik pun dalam pertarungan ini. Setelah menghabiskan waktu mendiskreditkan kemenangan Chase, Tate mencoba terdengar bijak. Jangan pernah ambil kemenangan lawan. Kalau kamu bertaruh, bayarlah. Ironis sekali, dia bicara tentang karma dan membayar taruhan, padahal karma sedang menghajar Andrew Tate saat ini. Dan puncaknya, ketika logika sudah mati, dia lari ke spiritualitas. Kalian harus paham ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Saya rasa ketika seseorang mencapai level skizofrenia di mana mereka mulai menyebarkan kartu tarot secara tidak ironis untuk menjelaskan kenapa mereka kalah tinju lawan YouTuber, sudah saatnya kita berhenti mendengarkan.
Video klarifikasinya masih tersisa 50 menit lagi, di mana Tate mungkin akan menjelaskan secara serius bahwa Tuhan sengaja membuat dia kalah karena dia lebih kuat secara mental daripada Chase, jadi dia lebih sanggup menanggung kekalahan. Secara keseluruhan, ini adalah kasus klasik dari seorang penipu botak yang turun ke dalam delusi total. Andrew Tate adalah master gaslighting. Meskipun dia tersandung kakinya sendiri, memukul angin dan memeluk ketiak lawan, dia masih mencoba meyakinkan pengikutnya bahwa dia adalah petarung superior. Chase Demore, pria yang bahkan tidak tahu cara memukul dengan benar, akan selamanya dikenal sebagai orang yang mengekspos Andrew Tate. Bukan dengan argumen di internet, tapi dengan bogem mentah di dunia nyata. Satu pelajaran penting dari sini, menjadi alfa di podcast itu gampang. Menjadi petarung di ring itu butuh lebih dari sekedar omong kosong dan cerutu. Terima kasih sudah menyimak analisis panjang kehancuran seorang ikon palsu ini. Jangan lupa, kemenangan itu abadi, tapi alasan Andrew Tate itu akan kita tertawakan selamanya.